Halo, hai, welcome back to my channel. Apa kabarnya sahabat? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu drama Korea yang fenomenal yang baru saja selesai tayang. Drama Korea yang heboh banget, yang bisa memecah belah penontonnya menjadi dua kubu yang berlawanan. Tahu kan drama apa yang saya maksud? Yang saya maksud adalah drama Startup. Pasti sudah pada tahu dong ya untuk pecinta drama Korea. Ayo ngaku siapa yang belum bisa move on dari drama ini? Iya, saya sendiri bahkan yang belum bisa move on dari drama ini karena memang ya walaupun happy ending ya, hampir untuk semua karakternya happy ending, tapi banyak sekali hal-hal yang membuat saya nyesek. Nyesek banget karena ya secara saya adalah tim Ji Pyong ya, berharapnya kemarin tuh Dalmi endingnya sama Ji Pyong, tapi ternyata endingnya sama Nam Dosan. Ya sudahlah, apa boleh buat, returningnya bilang begitu ya nggak apa-apa, kita nikmati saja. Ya, karena saking hebohnya drama ini, saking fenomenalnya drama ini, masih lama banget melekat di hati pemirsanya, bahkan di hati saya sangat berkesan sekali drama ini dan sangat melekat di hati saya. Karena memang drama Startup ini tidak hanya menampilkan aktor dan aktrisnya yang visualnya menawan dan aktingnya juga keren. Drama ini juga memberikan banyak sekali pelajaran yang bisa kita teladani. Bahkan hampir beberapa dari berbagai kalangan sempat membahas tentang drama ini, baik dari kalangan selebritis, baik itu dari pebisnis atau founder startup baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, dan juga netizen yang heboh banget mengomentari drama ini. Bahkan seorang motivator seperti Miss Mary Riana banyak sekali membahas tentang drama Startup ini karena memang dramanya sangat keren dan banyak sekali yang bisa kita pelajari dari drama Startup ini. Nah, berhubung saya adalah tim Ji Pyong, jadi kali ini saya akan membahas sedikit tentang Ji Pyong. Karena di drama Startup ini menampilkan berbagai karakter ya dari pemainnya. Peran yang ada di drama ini banyak sekali karakter yang memang bisa menginspirasi kita gitu. Nah, salah satunya adalah karakternya Han Ji Pyong yang akan saya bahas hari ini. Pelajaran apa saja yang bisa kita petik atau kita teladani dari karakter Han Ji Pyong itu sendiri? Ya, baiklah, saya akan mulai dari poin pertama adalah Han Ji Pyong, karakter Han Ji Pyong yang saya maksud ya. Karakter Han Ji Pyong itu adalah orang yang tipenya pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Nah, kenapa saya katakan demikian? Han Ji Pyong ini adalah seorang yang yatim piatu. Nah, gini deh, kalau setiap membahas Han Ji Pyong, apalagi mengingat dia adalah seorang yatim piatu, hati saya sangat tersentuh dengan karakter ini. Meskipun dia seorang yatim piatu, tapi dia mampu tumbuh dengan baik dan sukses di masa dewasanya. Dia dari kecil memang sudah biasa bekerja keras, dia berjuang sendiri. Bahkan dari kecil dia sudah belajar berinvestasi ya. Kalau tidak salah saya lihat di episode 1 itu Ji Pyong ini memenangkan seperti sebuah kontes gitu ya, kontes saham ya kalau nggak salah. Waktu dia masih baru keluar dari panti asuhan itu dia sudah mampu untuk berinvestasi walaupun ya saat itu dia masih meminjam uangnya Helmoni. Nah, itu yang poin pertama. Poin kedua yang bisa kita pelajari dari Han Ji Pyong ini adalah orangnya mandiri. Han Ji Pyong tidak pernah mau menyusahkan orang lain, dia selalu berusaha mandiri tanpa harus merepotkan orang lain. Nah, itu poin keduanya. Poin ketiga dari Han Ji Pyong ini adalah tipe orang yang bertanggung jawab. Jadi diceritakan di situ, mungkin sudah pada hafal dong setiap detail dan dari setiap episode dari drama ini.
Han Ji Pyong mengatakan pada Harmony bahwa Han Ji Pyong tidak akan pernah membiarkan Dalmi itu sakit hati gitu ya. Ya semacam itulah, tidak akan pernah membiarkan Dalmi itu sedih gitu atau terluka. Dan memang Ji Pyong melakukan itu gitu. Dia benar-benar bagaimana dia menjaga biar jangan sampai Dalmi itu terluka. Nah, untuk poin selanjutnya, Han Ji Pyong itu orang yang tidak melupakan kebaikan orang lain. Nah, walaupun Harmony dan Han Ji Pyong itu sudah berpisah lama, tapi dan bertahun-tahun ya, udah 15 tahun, tapi Han Ji Pyong selalu ingat akan kebaikan yang dilakukan oleh Harmony semasa dia muda dulu. Nah, selanjutnya Han Ji Pyong itu diberi gelar anak yang baik, dan itu memang benar banget, diberi gelar anak yang baik oleh Harmony, anak yang baik yang berhati lembut. Nah, kenapa dikatakan begitu? Karena memang Han Ji Pyong ini memang selalu bersikap baik, walaupun dari luarnya kadang-kadang agak keras dia. Kadang kalau bicara sama Harmony itu agak keras. Tapi contohnya waktu dia muda dulu, waktu dia belajar bermain saham ya, waktu muda itu dia masih menggunakan uangnya Harmony. Kalau memang dia punya niat jahat, sebenarnya kesempatan itu ada. Jadi dia bisa aja memanfaatin uangnya Harmony pada saat itu, tapi dia tidak melakukan itu karena dia memang anak yang baik. Nah, karena si Han Ji Pyong ini memang anak yang baik, jadi dia memang selalu membantu orang lain. Bukan hanya Harmony dan Dalmi, Ji Pyong juga membantu banyak ya orang atau banyak ya karakter yang ada di drama ini. Bahkan tidak jarang juga Han Ji Pyong ini banyak sekali Han Ji Pyong ini membantu Nam Dosan, yang notabene Nam Dosan itu adalah rivalnya dia dalam hal memenangkan hatinya Dalmi. Meskipun demikian, dia tetap membantu Nam Dosan dan Sam Samtek juga. Nah, selain itu, poin kelebihan dari Han Ji Pyong ini adalah juga karena dia ada seorang mentor, dia adalah seorang investor yang profesional. Jadi dia memang selalu tampil rapi dan menarik dan sangat berkarisma. Selain itu juga Ji Pyong ini sangat percaya diri orangnya. Dia sangat percaya dengan kemampuannya. Terus bisa kita lihat dari cara dia berbicara, cara dia mementori CEO atau perusahaan-perusahaan rintisan yang dia kelola. Nah, Han Ji Pyong ini adalah juga seorang mentor yang tegas, kata-katanya pedas, apa adanya kalau dia bicara. Nah, meskipun begitu, walaupun dia seorang mentor yang tegas, ngomongnya ceplas-ceplos, maksudnya nggak mikir perasaan orang lain, tapi hatinya sangat lembut, dan tentu ada maksud tertentu untuk dia bicara seperti itu agar perusahaan yang dia kelola itu bertumbuh dengan kritikan-kritikan yang dia berikan. Nah, selanjutnya, selain orangnya keren, ganteng, berwibawa, berkarisma, Han Ji Pyong ini adalah seorang yang gentleman. Dia berani mengakui kesalahan yang sudah dia lakukan. Mungkin bisa dilihat di drama kemarin, contohnya pada saat dia di lift dengan waktu Yusan ya, dia mengakui kesalahannya. Dulu sempat mengkritik kakaknya Yusan yang akhirnya kakaknya Yusan bunuh diri waktu itu. Padahal mungkin aja yang dia maksud memang untuk membangun kakaknya Yusan gitu. Dan kemudian poin kedua lagi, pada saat Ji Pyong itu bertemu dengan Nam Dosan di lift setelah 3 tahun Nam Dosan berada di luar negeri. Nah, di situ ketemu lagi dan di situ membuat kesalahpahaman Dosan terhadap hubungannya Ji Pyong dan Dalmi. Nah, setelah mengatakan itu, dia merasa bersalah, kemudian menghubungi Dalmi mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Itu keren banget tahu sahabat, itu yang membuat daya tariknya Ji Pyong itu semakin kuat. Ya. Nah, Han
Han Ji Pyong ini adalah orang yang sangat tegar dan tangguh. Meskipun berbagai masalah, berbagai kesedihan yang sudah dia lewati, baik itu masa kecil yang kurang kasih sayang, terus penolakan dari Dalmi atau sakit hati, setelah mengetahui bahwa Dalmi lebih mencintai Nam Dosan, dia selalu berusaha untuk tegar dan tangguh, bahkan dia selalu tersenyum dalam situasi apapun yang semakin membuat hati kita kelepek-kelepek ngelihatnya dan nyesek banget. Ya jadi baper kan saya. Nah selain itu juga Ji Pyong ini orangnya realistis dan dia cepat bangkit dari keterpurukannya. Udah lihat kan di episode terakhir kemarin, meskipun baru saja berlalu, mungkin belum lama berlalu dia merasakan sakit hati itu, tapi di ending itu dia bicara sama Dalmi yang di atas di balkon yang nggak salah itu, di atas ya di rooftop gitu, ngomong sama Dalmi, bahkan sampai dia nggak memberikan kesempatan untuk Dalmi bicara. Jadi dia benar-benar nerimo ya istilahnya. Jadi dia sudah menerima, memang harus seperti ini yang dia alami seperti itu. Nah, dan poin yang terakhir adalah Han Ji Pyong ini adalah orang yang sangat profesional. Nah, dia bisa membedakan antara masalah pribadi dan masalah pekerjaannya. Contohnya kemarin meskipun sudah sakit hati, ditolak Dalmi, direbut sama Dosan si Dalmi, tapi Han Ji Pyong ini tetap memberikan saran, memberikan masukan, bahkan menjadi investor lagi bagi perusahaannya Dosan dan Dalmi. Apa itu nama perusahaannya? Chongmyong Company ya kalau nggak salah, iya itu. Jadi dia memang benar-benar menunjukkan keprofesionalannya dia sebagai seorang investor yang handal, sebagai seorang mentor yang luar biasa. Nah di situ itu nilai positif atau pembelajaran yang bisa kita petik atau bisa kita teladani dari karakter seorang Ji Pyong yang keren banget, dan paket komplit buat saya Han Ji Pyong itu adalah paket komplit plus ya. Tapi namanya juga manusia, nobody's perfect. Selain kelebihan yang dimiliki dari Han Ji Pyong, dia juga memiliki kelemahan yang mungkin saja membuat dia sedikit menyesal. Ya, mau tahu itu apa? Yang pertama adalah dia terlalu lama berpikir untuk membuat keputusan. Contohnya, kemarin selama Nam Dosan berada di luar negeri kan dia punya waktu 3 tahun nih bersama Dalmi. Kenapa di situ dia tidak lama sekali berpikir untuk mengungkapkan bagaimana perasaannya sebenarnya sama Dalmi, atau niatnya dia menginginkan Dalmi untuk bersamanya. Waktu 3 tahun itu jadi sia-sia. Apa yang disebut mungkin dia memiliki impian tapi no action, jadi percuma, nggak akan ada hasilnya, itu cuma sekedar impian semata jadinya. Itu nilai di balik kesuksesannya dia di bidang bisnis, di balik kelebihannya di bidang yang lain, Ji Pyong ini memiliki kelemahan dia di percintaan. Nah, untuk poin keduanya dari kekurangan Ji Pyong, dia underestimate sama orang lain. Mungkin ingat ya di episode-episode awal itu waktu baru ketemu dengan Sam Samtaek, di situ Han Ji Pyong kesannya meremehkan Sam Samtaek gitu, tapi nyatanya apa? Sam Samtaek itu bisa membuktikan bahwa dirinya itu berhasil dan sukses sekarang. Nah itu yang bisa kita pelajari dari karakter Han Ji Pyong, baik kelebihan dari karakter itu ataupun kekurangannya. Semoga semua yang kita saksikan itu bisa bermanfaat untuk diri kita dan bisa menjadikan kita lebih bisa tahu, lebih mengenal diri kita dan bisa untuk bertumbuh. Nah, karena saya belum move on juga nih. Jadi kalau ngomongin Han Ji Pyong bawahnya baper.
tahu ya bagaimanapun juga itu hanya sekedar drama, jadi bapernya mungkin cukup dulu, kita harus move on karena life must go on. Itu hanya sekedar drama, biarkan writer name-nya yang memutuskan, kita nikmati saja ya. Nanti itu baru kita bahas dari karakter Han Ji Pyong, karena memang di drama Startup ini di hampir semua karakter itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Next, di video berikutnya kita akan bahas tentang karakter yang lain juga ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih, bye bye tim Ji Pyong till the end.